Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Aditya dari kelas B1 akan mempresentasikan peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Luas kawasan peradaban ini mencapai kurang lebih 6.000 km persegi. Bangsa Sumeria, Akkadia, dan Babilonia, Assyria, dan Babilonia Baru merupakan bangsa-bangsa yang pernah mendiami daerah ini. Peradaban Mesopotamia ditandai dengan kehidupan pada segi agraris. Kepercayaan di Mesopotamia bermula dari kepercayaan yang dibawa oleh bangsa Sumeria yang memuja banyak dewa, dewa Anu atau dewa langit, dewa Enlil, dewa bumi, dewa Ea atau dewa air merupakan dewa utama yang dipuja oleh bangsa Sumeria. Untuk memuja dewa-dewa, bangsa Sumeria membangun kuil yang terkenal dengan nama Zingguat, yang berarti bangunan tinggi seperti gunung. Zingguat dibuat lebih tinggi dari rumah penduduk. Kuil ini memiliki menara bertingkat-tingkat yang dilengkapi dengan tangga. Geografi Mesopotamia meliputi wilayah antara Sungai Efrat dan Tigris yang sama-sama bersumber dari daratan tinggi Armenia. Kedua sungai ini juga mendapatkan tambahan pasokan air dari banyak anak sungai, dan keseluruhan jaringan sungai ini mengaliri wilayah bergunung-gunung yang sangat luas. Jalur perjalanan darat di Mesopotamia lazimnya menyusuri Sungai Efrat karena tepian Sungai Tigris sebagian besar terjal dan sukar dilalui. Iklim wilayah ini semi atau gersang dengan bentangan gurun yang luas di utara serta bertangan di daerah berawa-rawa, berlumpur, dan berlagah seluas 15.000 km persegi atau 5.800 mil persegi. Di selatan, di ujung selatan Efrus dan Tigris menyatu dan memuara ke Teluk Persia. Usaha pertanian di seluruh wilayah Mesopotamia disokong oleh usaha pengembalan ternak secara berpindah-pindah. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya sebuah peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria membangun beberapa kota kuno yang terkenal, yaitu Ur-Enek dan Kish, dan lain-lain. Kehadiran seorang tokoh imperialistik dari bangsa lain yang juga mendiami kawasan Mesopotamia, bangsa Akkadia dipimpin Sargon Agung, ternyata melakukan sebuah penaklukan politis, tapi bukan penaklukan kultural. Bahkan dalam berbagai hal budaya Sumeria dan Akkadia berakulturasi, sehingga era kepemimpinan ini sering disebut jilid Sumeria dan Akkadia. Mesopotamia dalam Alkitab. Beberapa catatan lain bisa dikemukakan untuk menunjukkan hubungan antara Abraham dengan Mesopotamia. Dalam kitab Ulangan 26/3, Nabi Musa mengajak umat untuk berdoa kepada Tuhan saat mempersembahkan panen pertama dengan mengawali, "Bapakku adalah seorang Aram, seorang pengembala." Budaya bangsa Mesopotamia kuno setiap bulan menyelenggarakan upacara-upacara tema. Upacara dan perayaan untuk tiap-tiap bulan ditentukan oleh sekurang-kurangnya 6 faktor utama: pergantian penampakan bulan atau separuh atau setengah, bermakna kelimpahan dan pertumbuhan, sedangkan paruh gelap dikaitkan dengan penurunan, pelestarian, dan perayaan alam bawah. Pergantian musim cocok tanam, titik khatulistiwa matahari dan titik balik matahari, mitos-mitos setempat, serta dewa-dewa yang terkait dengan keberhasilan dari raja yang berkuasa saat itu. Akutu atau perayaan tahun baru purnama pertama sudah matahari melintasi khatulistiwa di musim semi. Peringatan peristiwa-peristiwa bersejarah, hari pendirian, kemenangan perang, hari-hari suci, dan bagi kuil, dan seterusnya. Ekonomi dan pertanian. Budidaya tanaman pangan
yang dibantu sistem irigasi menyebarkan dari pegunungan Zagros ke arah selatan bersama dengan peradaban Samara dan peradaban Hadj Muhammad sejak sekitar 5000 sampai Masehi. Pemerintahan geografi Mesopotamia sangat berdampak pada perkembangan politik di wilayah itu. Di antara sungai dan kali, orang-orang Sumeria mendirikan kota-kota perdana dengan saluran-saluran irigasi yang terpisah satu sama lain oleh bentangan gurun atau rawa yang luas dan terbuka, tempat berkeliaran suku-suku pengembara. Komunikasi antara kota-kota terisolasi itu sulit dan kadang berbahaya jika dilakukan. Raja-raja, daftar raja Sumeria, daftar raja Babel, dan raja Asyur ketika tumbuh menjadi sebuah kekaisaran. Wilayah kekuasaan Asyur dibagi menjadi daerah-daerah yang disebut provinsi dengan berakhirnya zaman kekuasaan Uruk. Tumbuh kota-kota bertembok dan banyak desa terpencil dari zaman Ubaid ditinggal yang menyaratkan adanya peningkatan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Negara-negara kota Mesopotamia menyusun naskah hukum mereka dengan bersumber pada keputusan-keputusan peradilan dan undang-undang raja-raja. Seni rupa. Lingkungan seni rupa Mesopotamia sebagai besar berupa jenis patung batu dan tanah liat yang sangat tahan lama. Sifatnya hanya sedikit peninggalan berupa lukisan yang mampu menyitasi zaman, namun peninggalan-peninggalan itu menyarat bahwa lukisan-lukisan Mesopotamia umumnya berupa pembubuhan warna pada pola-pola hiasan geometrik dan tumbuh-tumbuhan, meskipun sebagian besar patung-patung yang juga diwarnai. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.